Oke, mari kita lanjutkan subbab 1.2 yaitu manfaat atau keuntungan daripada integrasi panas. Nah, kita lihat gambar ini. Ini tipikal flow sheet ya, tanpa integrasi panas. Without ya, integrasi panas. Jadi awalnya kita punya umpan feed yang harus kita kondisikan pada suhu inlet reaktor, yang harus kita naikkan suhunya sampai mencapai suhu inlet reaktor ya, suhu inlet reaktor. Nah, setelah terjadi reaksi, suhu reaktor keluar suhu fluida keluar reaktor, produk reaktor ini suhunya masih tinggi ya. Ini apalagi kalau reaktornya adalah eksotermis ya, sehingga suhunya tinggi ini. Maka harus didinginkan supaya bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, kita lihat di sini ada heater yang mana energinya disediakan oleh utilitas ya. Ini heater, energinya disediakan oleh utilitas fuel, dan ini adalah cooler, dimana coolernya ini juga disediakan oleh utilitas. Nah, ini adalah flow sheet tanpa integrasi panas. Kalau kita lihat flow sheet tanpa integrasi panas, ini ukuran heater maupun cooler ini ukurannya besar ya, large size, sehingga memerlukan banyak energi, baik itu fuel maupun coolant. Nah, seiring dengan perkembangan industri, kita dituntut untuk efisiensi energi, maka proses flow diagram yang existing harus kita perbaiki, kita kembangkan ya. Ini pengembangan proses nih ya, supaya bisa menghemat energi, menghemat biaya operasional. Maka dilakukanlah integrasi panas ya, integrasi panas. Jadi kita install atau invest heat exchanger di awal, yang mana heat exchanger ini digunakan untuk merecovery energi yang berasal dari proses. Jadi ini tadi suhunya TR in dan ini TR out ya. Ini suhunya cukup tinggi dan ini perlu didinginkan. Maka ini produk keluar reaktor ini ya, kita recycle, kita gunakan sebagai media pemanas umpan. Yang ini kita sebut dengan hot stream ya, hot stream. Yang ini adalah cold stream, arus dingin. Nah, kalau Anda perhatikan alat heat exchanger ini ya, kita beri nama PPHE. Apa itu PPHE? Proses to proses heat exchanger. Heat exchanger gitu ya. Nah, proses to proses heat exchanger ini kita invest di depan ya, PPHE. PPHE kita invest di depan, kita pasang di awal.
supaya bisa kita gunakan untuk merecovery energi, ya. Dan dengan invest PPHE di awal, maka kita bisa menghemat fuel utilitas maupun coolant utilitas. Ini tampak dari ukuran heater dan cooler utilitas ini, ukurannya menjadi lebih kecil. Ya, kita bisa mereduce ukuran dan energi fuel maupun coolernya bisa kita kurangi. Ya, reaktor effluent, produk reaktor kita manfaatkan, kita gunakan untuk memanaskan umpan. Dengan demikian, maksimum energi recovery dapat tercapai. Nah, ini di sini digunakan untuk mencapai MER. Ya. Capai MER. Inilah manfaat integrasi panas. Kita bisa mencapai MER sehingga bisa menurunkan, ya, beban utilitas. Beban utilitasnya bisa turun gini, ya. Kalau beban utilitas turun, maka maknanya apa? Operating cost-nya juga turun, ya enggak? Operating cost-nya turun. Kita hemat, ya. Ini sintesa proses dan energi target. Jadi ini outline flowsheet untuk front end of specialty chemical process. Ya, proses kimia spesial. Jadi kita punya umpan nih, awalnya nih, ya. Umpannya di sini nih, feed. Ya. Lalu feed ini dinaikkan suhunya pada heat exchanger nomor 3, ya. Lalu suhunya kurang tinggi, kita masih pakai steam utilitas, ya. Yang nomor 3 ini pemanasnya dari mana? Dari proses itu sendiri, ya. Nah, gitu. Kemudian setelah sampai di heater steam, di mix, masuk ke penukar panas 1, heat exchanger 1 ini, ya. Karena masih kurang, kita masih menggunakan heat exchanger utilitas atau heater utilitas dengan pemanas steam. Kemudian siap masuk ke reaktor. Ini hot stream, ya. Ini suhunya masih tinggi, dimanfaatkan untuk memanaskan umpan di heat exchanger 1, ya. Lalu exchanger 2, exchanger 3, sampai akhirnya ke cooler utilitas, ya, cooler utilitas. Ini yang ini tadi cold stream, ya. Dari sini kita punya 6 unit alat, ya, 6 unit operasi, ya. Heat exchanger 1, 2, 3, ya. Lalu steamnya ada 4, heaternya ada 2, ya, berarti 5 tambah 1 ini cooler utilitas. Jadi kita punya 6 unit alat, ya. Beban panas, arus panasnya ini 1722, sedangkan yang dingin 654. Ya, jadi beban panas heater utilitas itu 1722 ini, ya, ini yang steam ini
1652 tambah 70 ya, ini 1722, sedangkan beban panas cooler utilitas 654. Nah, sekarang setelah kita lakukan sintesis ya, kita lakukan perbaikan proses flow diagram dengan pertimbangan energi target energi ya, maka diperolehlah flowsheet dengan desain dengan target menghasilkan flowsheet ini yang B ya. Kalau kita lihat ini arus dingin yang tadi ya, cold stream, ini proses flow diagramnya kita perbaiki, heat exchanger networknya kita tinjau lagi. Nah, setelah kita rangkai, maka kita hanya memerlukan 4 unit alat saja, yaitu heat exchanger 1, heat exchanger 2, 3, dan 1 heater. Nah, jadi beban heaternya sekarang 1068 kan, berkurang toh, awalnya 1700 menjadi 1068. Sedangkan coolernya nggak ada, 0. Nah, ini menjadi peralatannya berkurang dari 6 menjadi 2, dan energi recovery-nya juga tercapai. Dengan demikian beban yang ditunjukkan dari beban heater utilitasnya turun dan coolernya bahkan sampai 0 nih, seperti itu ya. Nah, proses sintesis dan energi target yang lain diilustrasikan dengan kurva berikut ya. Ini adalah energi, kalau kita lihat ya, ini adalah energi dari 0 sampai 6, ini energi. Ini adalah proses alternatif. Ini proses yang lampau, jadul. Ini existing, saat ini. Dan yang di sini adalah desain baru. Nah, kalau kita lihat yang lampau itu energinya cukup tinggi, yaitu kurang lebih di sinilah ya, 5, angka 5. Sedangkan existing itu energinya bisa turun ya, diperbaiki kurang lebih 3,8 misalnya nih. Nah, dengan melakukan perbaikan atau new design, kita bisa pada posisi ini atau ini ya. Kalau yang ini, nah ini pakai traditional method. Sedangkan yang ini hampir mendekati target minimum. Ini target yang diinginkan itu di sini. Ya, desired condition minimumnya di sini. Nah, bisa dicapai apabila kita modified flowsheet. Nah, ini ya, kita modifikasi flowsheet berdasarkan sistematik teknis yang sistematis untuk integrasi energi, integrasi thermal. Nah, itu nanti akan kita bahas di chapter selanjutnya ya. Baik, hari ini cukup. Kita lanjutkan pertemuan kita minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.